warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pertemuan sesi ketiga mata kuliah Antena dan Komunikasi RF. Pada pertemuan kali ini akan dibahas beberapa hal terkait topik utamanya adalah mengenai pandu gelombang. Jadi di sini ada 3 bagian yang akan dijelaskan pada lecture note maupun pada slide presentasi. Yang pertama tentang pandu gelombang segi 4, kemudian pandu gelombang silinder, dan pandu gelombang parabola. Seperti kita ketahui bahwa pandu gelombang ini adalah alat untuk memandu gelombang atau mengarahkan penjalaran gelombang pada arah dan pola tertentu. Jadi apabila ada sebuah gelombang yang bekerja, gelombang elektromagnetik, ini perlu adanya sebuah pandu gelombang agar gelombang itu bisa terarah dan berjalan menjalar pada pola atau arah yang kita inginkan. Nah, di sini gelombang elektromagnetik umum yang tak terpolasi pada bidang dapat diarahkan penjalarannya ke arah tertentu melalui rongga pandu. Ya, jadi ini ada rongga yang disebut dengan waveguide. Ya, jadi pandu gelombang ini kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan waveguide. Nah, bentuk rongga pandu gelombang yang umum digunakan adalah ada segi 4, ya, segi 4 panjang dan juga ada silinder. Dan juga nanti ada pun juga pandu gelombang pada bentuk parabola. Semuanya ini bahannya terbuat dari konduktor. Nah, baik, yang pertama adalah tentang pandu gelombang segi 4. Di sini pandu gelombang berbentuk segi 4, panjang dengan lebar dan tinggi panjang tertentu. Ya, gelombang menjalar di dalam rongga arah sumbu panjang seperti aliran cairan dalam sebuah pipa. Jadi memang bentuknya kotak, dan ini nanti gelombangnya ini akan mengalir di dalam bentuk kotak ini. Gelombang yang dapat menjalar adalah hanya yang mempunyai pola tertentu saja. Jadi di mana ini dikaitkan dengan panjang gelombang dan ukuran geometri dari pandu gelombang. Untuk menyajikan bentuk gelombang dalam pandu gelombang ini biasanya kita gunakan koordinat Cartesian. Nah, ini pada pola umumnya pandu gelombang ini memiliki medan magnet dan medan elektrik, ya. Nah, di sini ada juga yang dinamakan dengan transverse electric mode, di mana medan listrik E yang mengalir tidak mempunyai komponen ke arah Z, ya. Jadi hanya komponen yang bekerja di arah X dan Y. Oke. Itu pandu gelombang segi 4. Bisa sebentar kita lihatkan. Share screen. Di lecture note saja. Baik. Nah, ini bentuknya seperti ini, ya, pandu gelombang segi 4. Jadi dia menjalarnya itu hanya pada bidang X dan bidang Y saja. Gitu ya. Oke, dan kemudian di sini dijelaskan juga ada tenaga gelombang, kemudian pandu gelombang dengan tutup rongga cavity yang tertutup, ya. Jadi di sini ada jenis pandu gelombang yang tertutup, ya. Jadi dia tidak terbuka, tapi ujung-ujungnya tertutup, dinamakan dengan pandu gelombang segi 4 tertutup rongga. Ya. Ini yang pertama, ya. Jadi nanti dipelajari lebih detail tentang bagaimana waveguide yang digunakan untuk memandu gelombang berbentuk segi 4. Dan yang kedua, di sini ada pandu gelombang yang berbentuk silinder, ya. Jadi di sini bentuk silinder dengan panjang salah satu ujungnya terbuka. Ya, jadi ini satu ujungnya terbuka, di mana gelombang mikro menjalar ke arah dan ujung yang terbuka. Untuk pembahasan penjalaran gelombang dapat dilihat nih pada sistem koordinat Cartesian seperti ini, ya. Jadi ini memang bentuknya bentuk silinder, di mana nanti ada jari-jarinya, kemudian juga ada luasnya, kemudian dia menjalar ke arah Z, gitu ya. Jadi di sini pandu gelombang silinder, gelombang mikro yang menjalar ke arah Z. Juga di sana ada impedansinya. Ya, impedansi ini merupakan tahanan gabungan dari beberapa tahanan unsur-unsur yang meredam gelombang ini bisa menjalar dengan baik, ya. Kemudian ada syarat luas dan tenaga mikro. Dan yang terakhir di sini adalah pandu gelombang pada gelombang parabola, ya. Jadi kalau pada gelombang berbentuk parabola ini dengan diameter penampang lingkarannya tertentu, otomatis atau panjang sumbu parabola ini biasanya panjangnya tertentu. Di sini
kalau kita lihat bentuk parabola ini merupakan salah satu bentuk irisan kerucut pada arah tertentu. Jadi dia akan mengerucut di arah tertentu, yaitu pada irisan miring, di mana lintasan garis bersifat terbuka, kemudian diputar dengan sumbu garis tengahnya. Nah, ini contoh irisan kerucut atau pada parabola. Jadi di sini ada parabola mempunyai sumbu utama dan mempunyai titik pusat di situ, di mana bidang parabola berupa garis yang lengkung memotong sumbu utama dan bersifat simetris terhadap sumbu. Nah, ini juga dikenal dengan garis tetap atau garis arah, gitu ya. Nah, ini contoh pandu gelombang yang memang sifat utama lintasan parabola adalah jarak antara satu titik pada lintasan tersebut terhadap titik pusatnya sama dengan jarak dari titik tersebut terhadap garis arahnya. Di sini bisa ada rumusannya, bisa dilihat. Jadi di sini dari sifat khusus parabola, untuk suatu titik seberang Q, di mana terdiri dari koordinat X dan Y pada lintasan parabola, maka jarak terhadap pusat QP, di sini ada QP, ya, sama dengan jarak terhadap garis, yaitu QR. Ya. Ada QR dan QP ini sama, ya. Jadi QP ini sama dengan QR untuk hitungannya. Ya. Nah, jadi ini pemandu gelombang yang parabola, kemudian ada tadi silinder dan segi empat yang memang ini digunakan dalam komunikasi, gitu ya. Nah, ini juga dalam bukan hanya telekomunikasi saja, tapi juga memandu bagaimana gelombang elektromagnetik ini bisa diarahkan, gitu ya, dengan adanya pandu gelombang ini, artinya dia bisa mengarah pada arah tertentu dengan pola tertentu. Nah, itu bayangin dari gambaran singkat tentang pertemuan 3 ini. Silakan rekan-rekan nanti mahasiswa baca lecture-nya, slide-nya, kemudian digali kembali dari beberapa referensi yang sudah ada mengenai pandu gelombang atau waveguide ini seperti apa. Nanti akan ada tugas yang diberikan secara khusus yang harus dikerjakan. Seperti biasa, kuis dan tugas yang sampai terlewat untuk dikerjakan. Mungkin itu saja video untuk sesi ketiga ini, gambaran singkat tentang materi yang akan dipelajari. Silakan rekan-rekan gali kembali, menggunakan referensi-referensi lain, video, dan berbagai hal, agar bisa lebih memahami tentang pandu gelombang atau waveguide ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.